Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di masjid yang mubarak untuk mengkaji dinil Islam, atau di antara ajaran Islam yang mulia. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, qudwah dan panutan kita, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah rahmatul iyal, atau kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Islam adalah agama kasih sayang yang bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan sebagai rahmat, sebagai penyebar kasih sayang. Untuk siapa? Untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk orang mukminnya saja, tapi seluruh alam semesta. Yang mukmin, yang kafir, yang fasik, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan pun mendapatkan rahmat dan kebaikan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwasanya beliau mengatakan, "Ana nabiyyu rahmah." Aku adalah nabi yang membawa rahmat, menebarkan kasih sayang. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya, memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang penyayang. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Ar-rahimun, orang-orang yang pengasih, penyayang, maka mereka akan disayangi, akan dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk menebarkan kasih sayang. Ini secara umum. Terlebih lagi ketika kita berbicara kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka.
Kewajiban orang tua adalah membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya untuk taat dan tunduk kepada Allah dengan bimbingan yang penuh kasih sayang. Karena asal dari pendidikan, dari tarbiyah, metode asalnya adalah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Sebagian orang ada yang mengira bahwasanya mendidik itu harus diawali dengan ketegasan dalam artian sikap keras. Ini kurang tepat. Asalnya mendidik adalah dengan kasih sayang. Bahkan tatkala kasih sayang itu hilang dari seseorang, maka ini adalah pertanda kesengsaraan, petanda keburukan yang akan datang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tunza'ur rahmah illa min syaki. Tidaklah rasa kasih sayang itu dihilangkan dari seseorang kecuali orang yang benar-benar syaki. Syaki itu apa? Orang yang sengsara, orang yang menderita. Artinya apa? Orang yang hilang dari dirinya rasa kasih sayang, maka ini adalah pintu kebinasaan, pintu kerusakan. Karena kasih sayang ini adalah pondasi yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita. Kasih sayang ini tentu tumbuh dari dalam hati kita, kita tumbuhkan dari dalam hati kita, sehingga nanti dampak dari cinta kita, sayang kita yang benar kepada anak-anak kita itu bisa nampak dalam perbuatan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, niscaya akan baik seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb, yang dimaksud adalah al-qalbu, al-qalb. Artinya kalau qalbnya baik, maka akan baik amalannya dia, akan baik sikapnya dia, akan baik tingkah laku dan tindak tanduknya dia. Termasuk bagaimana dia bersikap dengan anak-anaknya. Di antaranya, dia akan sangat mudah untuk bersendagurau, mengasihi, menyayangi anak-anaknya. Bahkan fitrah manusia, dia akan suka mencium anak-anaknya yang masih kecil tentunya. Ya. Orang tua fitrahnya yang masih salimah, fitrahnya yang masih lurus, yang masih benar, dia akan suka menciumi anak-anaknya. Bukan cuma ciumin istri, ya. Cium anak-anaknya yang masih kecil. Ini fitrah. Kalau seorang ayah atau seorang ibu tidak punya keinginan, ketertarikan untuk mencium, menyayangi anaknya dengan ciuman, maka ini indikasi yang sangat jelas bahwasanya kasih sayang itu bisa jadi sudah dicabut dari diri kita. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, Nabi akhir zaman, tidak ada satupun manusia, bahkan dari seluruh Nabi dan Rasul, yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mencium cucu beliau, menyayangi cucu-cucu beliau, Al-Hasan, Al-Husain. Begitu juga putra beliau Ibrahim.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencium Al Hasan atau Al Husain. Kemudian saat itu datang seorang Badui, Arab Badui. Ya. Arab Badui ini dia melihat Rasulullah mencium Al Hasan. Dia mengatakan, "Nahnu la nuqabbil abna'ana." Ya Rasulullah, engkau mencium anak Anda, cucu Anda. Kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awa amliku laka syai'an idza nuzi'atir rahmatu min qalbik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya bisa apa kata Rasulullah? Kalau ternyata kasih sayang itu sudah dicabut oleh Allah dari dirimu. Mungkin sebagian orang merasa kalau saya mencium anak saya, bermain bersenda gurau, menggendong anak saya, memangku anak saya, ini akan menurunkan derajat saya. Saya jadi kurang berwibawa. Masa saya ini pimpinan sebuah perusahaan, pimpinan sebuah lembaga tinggi, bermain dengan anak-anak, bermain dengan cucu. Nanti gimana dengan wibawa saya? Ini keliru, Pak. Sehebat-hebatnya kita tidak pernah lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki beliau di atas muka bumi. Beliau mencium cucu beliau, menggendong cucu beliau. Bahkan terkadang beliau dipipisi, dikencingi oleh bayi, anak yang digendong. Tidak pernah beliau lantas marah, wah anak ini, ya, atau berubah raut wajahnya. Tidak. Kadang kita baru dikencingi anak kita sudah heboh. Bu, ini gimana ini, Bu? Ini. Ya, itu anak kita. Jangan buat dia trauma hanya gara-gara dia kencing di tubuh kita. Apalagi masih bayi, apalagi masih anak-anak. Tapi bukan antum ya. Jangan nanti pulang antum kencing kena orang tua antum, ya itu salah. Antum sudah besar, sudah mumayyiz ya, yang SD ini ya. Ini bayi-bayi, masih anak-anak ya, sibyan. Ya, disayangi. Suatu hari juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencium Al Hasan atau Al Husain. Kemudian Al Aqra ibnu Habis, salah seorang sahabat, beliau mengatakan, "Innali asyratan minal walad, lam uqabbil wahidan minhum." Saya punya 10 anak Rasulullah. Saya 10 anak saya punya wahai Rasulullah, tapi tidak pernah satu pun saya cium mereka. Maka apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Orang yang enggak menyayangi, dia enggak akan disayangi oleh Allah. Kalau kasih sayang itu sudah hilang dari diri kita, lantas apa yang akan kita berikan? Kebaikan apa? Padahal anak-anak mereka atau anak-anak kita ini, mereka adalah hamba-hamba Allah yang berada di atas fitrah. Kita mungkin yang sudah banyak salah, banyak dosa. Iya kan? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam banyak melakukan kekeliruan. Dan sebaik-baik orang yang telah melakukan kekeliruan yaitu yang mau memperbaiki diri, bertobat. Tapi anak-anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia lahir di atas fitrah. Fitrahnya dia mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran, mudah diarahkan untuk taat kepada Allah. Tapi lagi-lagi maaf, orang tuanya fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi bapak ibunya ini, kata Rasulullah, yang bisa merubah, mengotori anak-anak yang tadinya di atas fitrah, terarah
menjadi rusak. Entah jadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Atau penyimpangan-penyimpangan yang di bawah itu misalnya. Kekeliruan-kekeliruan yang bertentangan dengan fitrah. Semua didapat dari mana? Didapat dari orang terdekatnya, orang tua. Atau teman-temannya, lingkungannya. Tidak mungkin anak-anak ini datang, lahir terus dia, begitu lahir dia sudah minta hal yang tidak tepat, tidak benar. Melakukan penyimpangan-penyimpangan, tidak mungkin. Karena mereka semua dilahirkan di atas fitrah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ketika kita berbicara tentang kasih sayang tadi, kita sudah contohkan diantaranya dengan bersikap lembut, mencium mereka, menyayangi mereka. Fitrah manusia menyayangi anak-anaknya. Kalau selama ini kita merasa kaku, wah itu akan menurunkan harga diri saya, martabat dan juga wibawa saya. Hapus itu baik-baik. Perbaiki, mulai latih diri kita untuk bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak lakukan itu saat mereka kecil, itu tidak akan terulang. Apalagi kita tidak terbiasa bermain dengan mereka, tidak terbiasa dekat dengan mereka, cerita, ngobrol dengan mereka sewaktu kecil. Saat mereka besar, mereka akan jauh dari kita. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebenarnya yang banyak merusak, mengarahkan anak-anak, membuat mereka jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, tidak lain dan tidak bukan orang tuanya sendiri. Karena mereka tidak terbiasa membimbing, mengarahkan anak-anak, mereka masih kecil. Terutama di zaman sekarang ini. Seharusnya bapak itu adalah pemimpin, seorang suami pemimpin di rumah tangganya. Kata Rasulullah, ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa fi waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Jangan diingat pemimpinnya, Pak. Ingat bagian keduanya. Dan pasti nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana dia memimpin keluarganya, memimpin rumah tangganya. Begitu juga seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Dia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita lihat sekarang banyak sekali orang yang lalai, orang yang tidak mempedulikan anaknya. Begitu anaknya rewel sedikit, apa senjatanya? Biasanya apa, Pak? Kalau anaknya rewel, supaya nggak rewel dikasih apa? Dikasih apa biasanya kalau lagi rewel? Dikasih sendal. Serius. Supaya diem dikasih apa? Dikasih HP, ya. Disuruh buka YouTube. Masya Allah Ustadz, YouTube dengar ceramahnya Ustadz, mustahil. Nggak mungkin. Itu anak YouTube lihatnya macam-macam, game, tontonan, orang berkelahi, orang kekerasan segala macam. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sabar untuk menemani anaknya, mendidik dan mengarahkan anak. Padahal ini kewajiban kita. Bahkan kadang orang tua ada yang karena dia sendiri sibuk dengan medsos, anaknya rewel sedikit, dia juga marah-marah. Karena dia terbiasa ngurusin medsos tadi. Bahkan pernah saya baca berita, ada orang tua yang dia sibuk ngurusin medsos, anaknya tenggelam, meninggal di kolam renang. Ada seperti itu. Waliyahudzubillah.
Ini fenomena pemimpin zaman sekarang. Pemimpin rumah tangga dan juga partnernya, suami istri. Suami istri harus saling membantu untuk mendidik, membimbing anak-anak. Jangan dibiarkan. Atau anak-anak diserahkan 100% sama pembantu. Yang dimintai tanggung jawab ntar bukan pembantu, Pak. Kita. Bukan pembantu, Bu. Ibu ntar yang dimintai tanggung jawab. Yang ibunya sibuk dengan ini, ya. Bahkan kadang, naudzubillah, sampai saya perhatikan ada sebagian orang tua, terutama ibu-ibu, ya, dia gendong anaknya pun nggak mau. Babysitter yang gendong, ya. Babysitter aja yang gendong, pembantunya yang gendong. Dia nggak mau gendong. Ya. Akhirnya anak itu semakin dia dewasa, dia sayangnya sama siapa? Sama pembantunya, bukan sama emaknya. Ya. Kalau kita kemarin membahas tentang pentingnya birrul walidain dan bahayanya durhaka kepada kedua orang tua, jangan kita serta-merta menyalahkan anak kalau kita sendiri tidak peduli terhadap pendidikan anak kita. Kita harus perhatikan mereka sejak kecil. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada mereka adalah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Apa? Mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang menegakkan salat dan anak keturunanku. Rasulullah beliau mencium Al-Hasan atau Al-Husain. Sering disebutkan dalam riwayat Al-Hasan atau Al-Husain karena beliau kembar. Entah karena sebagian rawi mungkin ragu ini Hasan atau Husain, yang jelas cucunya beliau, atau bisa jadi terkadang dengan Al-Hasan, terkadang dengan Al-Husain. Beliau cium Al-Hasan, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, sungguh aku mencintai Al-Hasan, cucuku ini, maka cintailah dia. Berapa sering kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan kebaikan untuk anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah patung-patung, dari melakukan kesyirikan. Ya Allah, lindungilah kami. Kadang kita rela keluar uang banyak, ya, untuk hal-hal yang belum tentu itu bermanfaat bagi anak-anak kita. Padahal seharusnya kita mengawali pendidikan anak-anak kita dengan mendoakan mereka, doa yang baik. Kata Rasulullah SAW, thalathatun atau thalathu da'watin mustajabah la syakka fih atau la syakka fihina. Ada 3 doa yang tidak diragukan bahwasanya dia mustajabah. Doa yang dia mustajabah tidak diragukan lagi. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Doa bapak ataupun doa ibu. Dan doa ini bisa doa yang baik ataupun doa yang buruk. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai terucap dari diri kita doa atau keluar dari diri kita doa yang buruk untuk anak-anak kita. Sebaliknya selalu doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, bentuk kasih sayang kita kepada mereka, memberikan pendidikan yang baik, yang benar, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan mereka ajaran Islam yang mulia ini. Sejak kapan? Sejak dini. Sejak mereka masih usia belia. Dikenalkan tentang tata cara sholat yang benar,
diajak, diberi semangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Islam. Salat misalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan, perintah ini bukan sekedar nyuruh, nak kopi sholat sana, baru bapaknya tidak pergi sholat, tapi diajar, diarahkan, diberi contoh. Wajib orang tua mengajarkan dan mendidik anaknya, mengarahkan untuk sholat sejak usia 7 tahun, itu sudah wajib. Padahal 7 tahun anak-anak sudah wajib sholat belum, Pak? Belum. Anak-anak 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tua sudah wajib mengajarkan sholat kepada anak-anaknya, mengajak, menyuruh dia sholat, membimbing anak-anak supaya terbiasa sholat. Tapi tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Nggak sholat terus hukum, nggak boleh. Kak sholat dikurangi uang jajannya atau hukum secara fisik, nggak boleh. Usia 7 tahun mereka tidak boleh diberi hukuman. Nanti kalau sudah 10 tahun kita sudah bimbing, kita sudah arahkan dari sejak 7 tahun sampai 10 tahun, berapa berarti? Berapa jedanya? Berapa tahun? 3 tahun kita udah bimbing, sudah didik dengan baik. Nggak bisa, maka apa kata Rasulullah? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kalau udah 10 tahun nggak mau juga sholat, boleh dipukul. Tapi jangan salah paham, ya. Nanti anaknya disuruh sholat 7 tahun, nak kok sholatnya? Awas kalau kau tidak sholat, bapak siapkan ini ya, rotan. Nanti 10 tahun siap-siap. Tidak. Tapi tadi antara 7 tahun sampai 10 tahun ada jeda yang cukup untuk kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mudah, yang bisa mereka pahami. Kemudian di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah bersikap adil di antara anak-anak. Terutama tentu dalam hal ini kalau anaknya lebih dari 1, anaknya ada 2, maka wajib adil. Bahkan adil dalam masalah apa? Dalam masalah tadi. Rasulullah SAW pernah beliau duduk dengan seorang sahabat, kemudian mendekat anak dari sahabat tadi yang laki-laki, anaknya masih kecil, dicium sama bapaknya di pangku. Tidak lama kemudian mendekatlah anak perempuannya, ya, anak perempuannya yang masih kecil juga, ya, diambil langsung di pangku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ala sawaita bainahuma, kenapa enggak kamu perlakukan sama keduanya? Apa bedanya? Apa bedanya tadi? Sama-sama di pangku, Pak. Bedanya apa tadi? Apa bedanya tadi? Yang satu dicium, yang satu tidak. Itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hal memberikan harta. Kalau kita masih hidup itu namanya bukan warisan, Pak. Di masyarakat kita banyak yang bagi warisan masih hidup. Warisan itu, yang namanya harta jadi warisan adalah tatkala seorang sudah meninggal. Kalau bapak belum meninggal, maka harta itu milik bapak. Kalau bapak meninggal, harta itu bukan milik bapak. Harta itu kembali kepada Allah. Allah yang membagi langsung untuk ahli waris. Tidak boleh orang akal-akalan membagi dengan caranya sendiri. Kita bicara tentang tatkala kita masih hidup, kita kasih hadiah sama anak. Satu diberikan sepatu. Sama-sama tidak punya sepatu, berikan semua. Dibelikan tentu sesuai kebutuhan yang jelas. Tapi kalau itu
bukan kebutuhan pokok dan hadiah yang sendiri, maka semua harus dapat. Pernah seorang sahabat memberikan hadiah kepada anaknya berupa tanah, harta, ya. Padahal anaknya banyak, ya, anaknya banyak. Kemudian dia ingin Rasulullah menjadi saksi bahwasanya tanah ini sudah diberikan kepada salah satu anak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, "A'taita kulla abnaik atau kulla adik? Apakah engkau memberikan semua anak-anakmu dengan pemberian yang sama seperti ini?" Maka apa kata Rasulullah? "La ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah, cuma satu ini yang dikasih. Maka apa kata Rasulullah? "La ushhidu ala jawur." Saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Rasulullah sebut ini sebagai kezaliman. Rasulullah perintahkan untuk berbuat adil. Adil, memberikan. Jangan karena ini anak pertama dikasih hadiah mobil yang harga 100 juta, yang harga 1 M. Anak terakhir kasih 100 juta. Tidak boleh, Pak. Pasti akan ada kecemburuan. Dan ini berdampak nanti kepada, ya, anak-anak kita. Tentu sebagai anak, kalau kita sebagai anak, orang tua kita melakukan hal yang tidak tepat seperti itu, kita berusaha untuk menerima, untuk ridho. Tidak usah menyulitkan orang tua kita. Tetapi kita sebagai orang tua berusaha untuk adil. Berusaha untuk adil. Apalagi kaitannya dengan pemberian berupa harta tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut itu sebagai kezaliman. Maka kalau kita ingin anak-anak kita nanti juga mereka berbakti kepada kita, semuanya berbakti, ya kata Rasulullah, apakah engkau ingin nanti mereka dalam bakti sama? Maka kata sahabat tadi, bala ya Rasulullah. Fala idan. Kalau begitu jangan kamu berikan hanya untuk anakmu yang satu ini. Kalau kasih semua. Kalau enggak usah semua. Nanti kalau ternyata itu hartanya masih ada sampai orang tuanya meninggal, maka dia jadi harta warisan. Kalau kita sudah bimbing, didik anak kita dengan pendidikan Islam yang benar, bagaimana hukum Allah harus ditegakkan, mereka nggak akan gontok-gontokan, nggak akan rebutan warisan. Yang jadi masalah mereka nggak paham tentang syariat Islam. Ya. Jadi kewajiban kita yang paling utama adalah memberikan atau mendidik mereka dengan pendidikan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan menjadi orang tua yang adil, orang tua yang sayang dengan anak-anaknya. Dengan sayang itu, maka insya Allah akan menyayangi kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan tentang seorang wanita yang punya 2 anak. Dia dan anaknya kelaparan, sangat kelaparan. Datang kepada Aisyah, "Aisyah, bunda kaum mukminin juga tidak punya banyak makanan, cuma punya 3 korma." Dikasih 3 korma tadi. Diberikan kepada 2 anaknya, yang satu dia mau makan. Anaknya saking laparnya udah makan, sudah habis. Selesai makan dia lihat yang ada di tangan ibunya. Akhirnya ibunya tadi belah kurma tadi, kasih anaknya setengah-setengah. Setengah-setengah. Nggak makan dia padahal saking sayangnya pada anaknya, padahal dalam kondisi lapar. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin heran dengan kondisi ini, lalu disampaikanlah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Apa yang membuatmu heran wahai Aisyah radhiyallahu taala anha? Sesungguhnya Allah telah merahmati wanita tersebut dengan rahmat, atas rahmat dia, atas kasih sayang dia kepada kedua anak-anaknya." Kalau kita sayang sama anak kita, tidak kita beda-bedakan laki-laki, perempuan, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, perlakukan sama, adil. Maka insya Allah itu adalah sebab kasih sayang Allah turun untuk kita.
Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.